Susan. Waalaikumsalam Brenda. Maaf ya ganggu waktunya. Enggak. Sengaja Bu Susan kita bertemu sekarang. Kemarin itu kan ada kegiatan kita pra-observasi Ya. ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, kita wawancara bincang-bincang. Ya. Kemudian habis itu Bu Susan melaksanakan kegiatan PBM. yang Bu Endang supervisi di kelas. Kemudian sekarang dari PBM tersebut, dari observasi tersebut, kita bincang-bincang lagi dari pasca observasi, di mana di pasca observasi ini kita didampingi oleh PP Wenda, Ibu Safniati. Jadi dalam kegiatan ini nanti mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Wenda berikan kepada Bu Susan. Boleh Bu Susan? Boleh lah, boleh Wenda. Jadi ini loh Bu Susan, kemarin luar biasa pelaksanaan dari PBM yang sudah Bu Susan lakukan. Itu sesuai dengan kodrat anak dalam pembelajaran, kodratnya saat ini yaitu kodrat zaman. Jadi Bu Susan, di dalam pelaksanaan kemarin observasi kan udah Bu Endang lihat tuh PBM-nya Bu Susan. Kemudian apakah ada yang Bu Susan rasakan atau merefleksi atau mengidentifikasi dari proses pembelajaran? Apakah Bu Susan sudah merasa puas atau bagaimana dengan kegiatan PBM tersebut? Dari yang kemarin ya Bu Endang, sana juga mengajar lagi di kelas lain dengan metode yang sama. Ada ketidakpuasan di diri Susan Bendang terhadap PBM yang kemarin tuh loh. Soalnya gini, kemarin tuh kan Susan cuma 2 yang bikin, ada fit, ada real. Ternyata siswa ini lebih lebih oke loh daripada itu, nggak dua-duanya. Itu kan kemarin itu kebutuhannya untuk sosial media. Karena di sosial media ini kan tidak hanya fit dan real saja, ada TikTok dan lain-lain kan. Cuma mereka fokusnya di 2 itu aja, dan Susan pun membaginya absen 1 sampai 16 bikin fit kan, yang 17 sampai 32 bikin real. Ternyata anaknya juga minat atau keinginan itu justru sebaliknya gitu. Dan 2 itu aja kayaknya kok tujuan pembelajaran Susan sih tercapai, tapi ada yang nggak puas aja gitu. Betul. Berarti ada anak yang pengen membuat ini, jadi pada waktu kemarin dia nggak bisa karena udah ditentuin. Iya betul. Kemudian ukuran keberhasilan dari pembicaraan kita ini? Ya Susan sih pengennya kegiatan pembelajaran Susan ini buat siswa ini jadi lebih tujuan pembelajaran tercapai, tapi nggak fokus di situ aja loh, karena siswa ini bisa mengembangkan sendiri sesuai minatnya, potensinya. Kemudian Wenda yakin Susan ini punya kekuatan, memiliki kinerja yang bagus, memiliki ide-ide kreatif. Kemudian dari yang Bu Susan miliki, kesempatan apa kira-kira yang akan Bu Susan lakukan? Mungkin kemarin 2 proyek ya Bu Endang. Mungkin bisa nambahin proyek yang lain. Untuk sosial media kan tidak hanya feed dan real saja, mungkin saya bisa bikin thumbnail YouTube, video TikTok, pokoknya semua tujuannya pembelajarannya itu. Cuma nanti proyeknya bervariasi gitu loh. Udah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya, produknya berbeda-beda. Iya harusnya. Jadi nggak fokus di situ aja gitu. Tadi kan ada kesempatan-kesempatan yang akan Bu Susan lakukan. Dari kesempatan yang akan Bu Susan lakukan itu ada nggak tantangan atau hambatan yang nantinya Bu Susan hadapi? Kalau hambatan, kita kan desain grafis ya, desain grafis menggunakan Canva. Canva ini kan full online, jadi kita butuh internet ya. Sekolah cuma punya 50 Mbps, yang pakai 32 siswa, itu tantangannya di situ. Kalau untuk desain grafis ini kan berat gitu. Kadang satu desain saja semua siswa online lihat gitu. Terus ada lagi ini, kita kan ada siswa inklusi. Kita sekolah khusus yang menerima siswa. Mereka kalau misalnya lihat agak susah gitu mengoperasikan komputer. Itu nampak sama susah. Terus ada juga anak yang tinggal di yang jauh dari teknologi, agak susah pakai komputer. Di sini tantangannya, jadi tantangan kita sarana prasarana mungkin dari segi wifi kemudian juga ada anak-anak kita, anak inklusi yang gagap mungkin dengan teknologi.
Jadi kalau kita lihat ini sarana prasarana, mungkin kalau anak inklusi itu mungkin bisa lah dihitung pakai jari, mungkin nggak akan terlalu banyak kendala. Tapi di setiap kelas ada? Setiap kelas ada. Ini dari sarana prasarana tadi, yang wifi tadi yang berapa ini tadi, ya itu kira-kira dari 10 sampai dengan 100% itu kita berada di posisi yang mana? 70 mungkin lebih enak ya, 70 lah. Iya. Masih 70. Jadi kalau misalnya inginnya kita itu ke berapa gitu maksudnya? Paling enggak 95 kali ya. 95 ya. Supaya semua supaya lancar gitu. Supaya lancar ya. Jadi ya tujuan pembelajaran tercapai di waktunya juga nggak terbuang-buang jadi. Ya tadi udah ada hambatan dari baik sarana prasarana maupun dari siswa sendiri, ada nggak solusi yang susah dapatkan untuk agar hambatan atau tantangan itu bisa tercarikan solusinya gitu teratasi. Kalau internet, kalau nambah bandwidth nggak mungkin, Iya. karena biaya kan, Iya. bulan. Cuma kalau urusan pribadi solusinya sih mikrotik ya. Jadi kita beli mikrotik satu, memang keluar uang, tapi itu sekali itu aja. Dari mikrotik itu nanti bisa dibagi bandwidth yang masuk ke tiap-tiap komputer. Menurut perusahaan itu solusinya. Jadi mereka punya yang duluan nggak lebih kenceng daripada yang terakhir nggak. Jadi sama bandwidthnya. Itu solusinya kalau dari internet. Nah, kalau dari siswa inklusi, menurut perusahaan ada satu teman sebaya, kan pasti ada siswa yang sangat mahir. Iya. Kerjanya cepet, mungkin dia mau mengajarkan temennya yang kurang ini tadi. Dari teman-teman mungkin yang lebih peka, Iya. bantu sama teman-teman yang lebih lambat ya. Mereka karena dimintai tolong untuk membantu teman yang kurang ini juga. Iya, mungkin udah ada Gitu. ya solusi dari Bu Susan ya. Ini kira-kira dari itu rencana aksi Bu Susan ke depan ini gimana ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu? Yang pertama Susan harus gali dulu potensi siswanya. Mungkin saya bisa ajukan pertanyaan pemantik, mungkin minat, bakat, potensi di mana dengan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Dari jawaban yang ada tadi, yang Susan dapat dari pertanyaan pemantik, nanti Susan bikin kelompok. Kemarin kan pribadi sih beda kerjanya. Iya. Mungkin Susan bisa bikin kelompok berdasarkan itu tadi minat, bakat, potensi. Terus apa ya? Tadinya siswa ini kerjanya sendiri-sendiri, nanti dikasih kesempatan pula dia berdiskusi dalam kelompoknya, menemukan ide baru di dalam kelompoknya, menemukan kalau desain mungkin dia mau bikin desain ini karena potensi dan minat sama, mereka menemukan bersama-sama gitu. Mungkin seperti itu. Terus juga Susan bisa bikin project yang beragam gitu, nggak hanya dua aja. Semua desain yang akan muncul di sosial media di dunia maya ini mungkin bisa sampai bikinkan proyeknya. Jadi tujuan pembelajarannya itu, tapi produknya macam-macam. Beda-beda ya. Ya. Wah, biasa sekali. Ini banyak sekali rencana aksi. Mulai dari awal tadi detail dengan pertanyaan pemantiknya yang luar biasa, sehingga dari pertanyaan pemantik kita tahu, wah ini kebutuhan anak nih, ini keinginan anak nih, ini minat anak ini, sehingga nanti mereka dapat menciptakan produk-produk sesuai dengan keinginannya. Begitu ya maksudnya? Iya. Satu lagi mungkin bisa model pembelajaran juga mungkin lebih. Oh iya. Kemarin mandiri, nanti mungkin bervariasi lagi. Iya. Berdua atau Iya, gimana. Terus ini juga mungkin bisa kasih ice breaking yang lain. Mungkin kemarin yang aja pakai ice breaking gitu. Mereka duduk aja nih pakai jari. Mungkin besok bisa pakai tepukan. Iya. Pakai nyanyi mungkin, jadi lebih suasana lebih hidup lebih aja. konsentrasi lagi. Iya. Iya, luar biasa Bu Susan ya. Menarik sekali. Iya, ini pakar ice breaking ini. Ada. Iya. Kan udah banyak nih rencana-rencana aksi Bu Susan itu dari mulai awal sampai tadi yang udah Bu Susan ceritakan. Ini tentu ada skala prioritas yang mana yang Bu Susan lakukan. Ini ya, produk yang beragam sesuai dengan minat potensi yang dimiliki. Mungkin itu yang lebih fokus ya. Jadi enggak monoton dua tuh aja produknya, jadi beragam, mereka mencoba banyak hal gitu. Iya, sesuai dengan harapan mungkin
kurikulum merdeka sekarang anak-anak potensinya itu dikembangkan sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki, apalagi sekarang kodrat zaman. Mereka ya sesuai dengan teknologi seperti itu ya Bu Susan ya. Oke, luar biasa sekali Bu Susan ya. Kemudian nih, kapan nih komitmennya ingin melaksanakan actionnya nih? As soon as possible lah Bu Endang. Sesegera yang saya bisa. Ini besok ngajar nih. Harusnya saya udah terapkan ini besok nih. Iya, besok udah langsung harusnya, ya aksi ya. Oh, itu luar biasa ya Bu Susan. Nanti siapa kira-kira yang bisa mendukung nih kerjasama nih dalam melaksanakan aksinya atau ya pembelajaran mungkin ya boleh. Bendang mungkin bisa ke apa? Ada guru informatika juga mungkin. Iya, saling berkolaborasi. Iya. Iya lah Bu Susan. Moga besok kalau udah Bu Susan aksi kita bincang-bincang lagi ya. Sampai di mana perubahan anak kita dalam menciptakan produknya. Bu An. Sebenarnya lebih baik Bu Endang. Ya, amin, amin. Puas jadinya. Ya, terima kasih banyak Bu Susan sudah meluangkan waktunya kita untuk berbincang demi kemajuan pendidikan dan anak-anak kita tetap semangat untuk belajar sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada murid. Ya, terima kasih Bu Susan. Sama-sama Bu Ya, assalamualaikum. Mungkin Bu An bisa menambahkan. Oh iya. Luar biasa sekali Bu Susan sebagai guru apa Bu Susan? Informatika. Oh, guru informatika. Sesuai dengan itu ya Bu Endang ya, karena tadi didengar dari percakapannya menyangkut ke digital semuanya. Hebat Bu Susan. Nah, mungkin sedikit dari gua sebagai pendamping dari Bu Endang. Nah, jadi memang begitu ya Bu Susan, yang coaching itu memang seperti itu. Nah, mungkin Bu Endang, Bu Susan mungkin baru sekarang merasakan kayak gini ya, yang coaching itu. Ya, Iya kan? Nah, jadi setelah di pembelajaran di guru penggerak ya Bu Endang ya. Nah, memang kita dibekali oleh pembelajaran coaching. Nah, coaching yang dilaksanakan memang seperti yang sudah dilaksanakan oleh Bu Endang. Nah, jadi coaching itu ada tahapannya ya Bu Endang ya. Nah, kita memakai yang namanya alur tirta. Nah, ada tujuannya, ada identifikasinya, nah, sampai nanti ke rencana aksinya, ada tanggung jawabnya. Nah, memang kalau kita rasakan ya khususannya yang coaching itu memang sangat-sangat membantu sekali. Nah, sehingga guru yang akan disupervisi itu dia tidak merasa nggak takut. Nggak takut lagi. Nggak ngerasa dinilai. Iya betul. Nah, jadi yang kita rasakan mungkin sebelum-sebelumnya mungkin kita merasakan kalau kita mau disupervisi serem Bu, udah merasa deg-degan. Iya, Nah, grogi aja ya. Iya. Nah, tapi kalau udah di coaching, nah kita melalui beberapa tahapan, nah, kita sebagai guru itu kan merasa nyaman. Iya Bu. Nah, kita merasa nyaman. Kenapa? Kita ada perannya dulu. Jangan gue nama. Nah, kita ada perannya dulu. Di pra itu kita nanti akan si coachingnya yang mengutarakan. Nah, kira-kira di mananya yang akan diamati. Jadi tidak perlu dari itu, dari apa namanya? Nah, kalau kita supervisi itu benar sesuai dengan kesepakatan. Nah, mungkin kita mengamatinya itu di intinya. Nah, mungkin ada pengembangan di pembukaannya atau mungkin di penutupannya. Nah, berarti kita sepakat dulu dengan si coaching. Jadi Bu Susan coaching namanya. Nah, benar ini coach namanya kan. Nah, jadi itu sesuai dengan kesepakatan kita itulah. Nah, kalau yang kita sudah lalui sebelumnya, kita kan langsung itu supervisor dia langsung masuk ke dalam kelas kan. Nah, tidak pakai peran, sehingganya kita itu merasa gimana ya kalau di dalam kelas dinilai Bu, dinilai kan. Nah, kalau sekarang Bu Susan kan tidak terasa karena ada perannya kan kita dulu. Masalahnya apa? Kitanya itu jadi pas ngajar, pas action nggak ngerasa dinilai. Betul. Terus bisa ini juga nanya lagi. Betul. Nah,
Kemudian tujuan coaching itu memang psikotnya hanya menggali ide ide-ide, kreatif, ya. menggali apa masalah yang ditemukan, kendala-kendala apa yang ditemukan di dalam pembelajaran. Nah, tidak dari si coachnya. Ya kayak tadi, Ya kan? Iya. jadi yang menemukan solusi justru susah ya. Iya. Ada mau nanya ya. Kan terasa sama Bu Iya, iya. Jadi Wenda hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Iya, menggali, yang menggali. agar nanti usulan bisa mampu mencarikan solusi dari permasalahan Sendiri, ya benar-benar. Kita yang menemukan masalahnya, Iya. kita yang mencarikan Solusi. solusinya. Tapi dengan bantuan coach. coach tadi. gali aja ya. Iya. Nah, jadi mungkin itu ya penjelasan dari Bu Arsa. Iya, terima kasih Bu Ar atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Endang sama Bu Susan dan juga Bu yang lainnya sukses Amin. menjadi guru yang diidolakan oleh murid-murid. Amin. Terima kasih Bu Ar, Susan juga. Yang wawancara pasca observasi kita sudah selesai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.